memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul dan menjemput ilmu pada detik ini. Semoga kita semua di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik sepanjang masa yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga bisa menikmati iman dan Islam hingga saat ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia bisa naik dan di saat yang lain ia akan melandai. Hal demikian juga kerap dijumpai saat Ramadan. Memasuki awal bulan semangat ibadah masih aman. Masjid dan mushola masih ramai dipenuhi jamaah salat tarawih. Suara tadarus Al-Qur'an masih lantang terdengar di mana-mana dan sejumlah ritual keagamaan lainnya masih riuh ramai, terutama yang khas Ramadan. Sayangnya, begitu memasuki separuh bulan terakhir, semangat ibadah tidak lagi sebesar di fase awal. Jamaah tarawih mulai berguguran satu persatu, semangat tadarus Al-Qur'an mulai menurun, dan sebagainya. Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan agar semangat ibadah tetap terawat selama Ramadan? Yang pertama, jangan makan terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan mewajibkan umat muslim untuk berpuasa sejak waktu imsak sampai maghrib tiba, namun momen berbuka kadang menjadi semacam kesempatan untuk balas dendam. Segala macam hidangan disajikan di meja makan, akibatnya perut terlalu kenyang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berlebihan dalam konsumsi makanan itu tidak baik. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 diartikan, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah. Tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak secara berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding bulan-bulan lainnya. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Dosa yang diperbuat oleh orang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak berharap kesempatan memperbanyak ibadah selama Ramadan terlewat begitu saja. Ketiga, tidak berlebihan dalam beribadah. Segala hal yang berlebihan tidak baik, sekalipun dalam hal beribadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama Ramadan, kita perlu melakukan secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan, akhirnya memberatkan diri sehingga merasa kapok untuk meneruskannya. Untuk itu, mari warnai Ramadan dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci berpamit. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan memang semakin baik, tapi akan jauh lebih baik jika kita mampu menjalaninya dengan konsisten dan penuh penghayatan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.